Hai guys, gimana kabar kalian hari ini ya? Semoga teman-teman semuanya di hari malam minggu ini ya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya. Mungkin ada yang saat ini sedang dating ya, selamat menikmati malam minggu kalian. Mudah-mudahan teman-teman semuanya nggak pada galau ya. Bagi teman-teman yang merasa galau ya tonton aja channelnya Clarissa. Biar kalian bisa terobati rasa galau kalian, oke? Guys, di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian ya buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini apa ya? Sebentar, kita akan lihat dulu. Tema untuk general reading kali ini adalah satu-satunya orang yang akan bersumpah menyayangi dan melindungimu sampai mati. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas siapakah dia satu-satunya orang yang akan bersumpah menyayangi dan melindungimu sampai mati. Dan nanti kita juga akan lihat ya secara detail mulai dari ya seperti apa angka kelahirannya nanti yang akan muncul. Dan kita juga akan lihat ya zodiak apa aja yang nantinya akan terbaca ya. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, karena ini sifatnya energi general, jadi ambil aja sisi positifnya, buang ya sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar ya, yang mau konsultasi, kalian bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas ya. Oke, sebelum ke pembukaan, alangkah baiknya kita bisa minum dulu. Aku mau minum dulu ya guys. Karena di satu hari ini nggak tahu kenapa aku tadi tuh minumnya kurang karena aktivitasnya padat ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai shuffle kartunya dan kita akan tarik energinya ya. Kita akan lihat siapa sih dia seseorang yang akan bersumpah menyayangi dan melindungimu sampai mati ya. Kita akan lihat, wow dalam ya temanya. Kita akan lihat dulu siapakah dia seseorang yang akan bersumpah menyayangi dan melindungimu sampai mati. Kita lihat dulu guys. Tara, wow. Jika dilihat ya, aku ngerasa dia adalah seseorang yang saat ini tuh sedang deket sama kamu ya. Atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu sama dia memang sudah menjalin suatu hubungan ya. Jika dirasakan dia memang orangnya cuek ya, dia orangnya termasuk sedikit misterius ya. Sampai-sampai kamu tuh merasa penasaran banget ya, ingin mengetahui ya tentang sisi kedalaman hatinya dia terhadap dirimu. Karena memang ya jika terbaca dari energinya tuh orang ini sudah nggak romantis ya, dia orangnya misterius ya. Terus beberapa di antara mereka tuh kayak orangnya jaga privasi banget ya, sehingga ini kan membuat kamu tuh jadi merasa penasaran ya, ingin tahu apa sih sebenarnya niat tujuan kamu deketin aku ya. Kok makin kesini aku tuh rasanya kamu bikin penasaran ya, seolah-olah aku ingin mengetahui sisi terdalamnya kamu. Padahal ada beberapa di antara kamu tuh yang di awal ya biasa aja sama dia ya. Seolah-olah tuh nggak ada merasa khawatir atau mengagumi dirinya ya. Tapi makin kesini, makin kalian sering berkomunikasi, akhirnya kamu tuh kebawa baper sama dia. Sampai pada akhirnya nggak tahu kenapa kamu tuh ketarik energinya, seolah-olah melayang-layang ya saat ini memikirkan dia. Terutama di saat ya mungkin dia cuekin kamu, atau di saat dia nggak ada kabar ya, kamu tuh orang yang paling panik untuk mencari tahu keberadaannya kayak gitu. Dan di sini terlihat ya bahwa memang niat tujuan dia mendekati kamu tuh memang untuk keseriusan ya. Hanya saja memang orang ini tuh memiliki cara tersendiri untuk membuktikan rasa sayangnya kepada seseorang dia cintai gitu. Jadi kamu nggak bisa nih bandingin antara mantan kamu dengan mantan dia, karena mereka aja sudah beda versi ya. Tentunya beda cara juga ya bentuk mengimplementasikan tentang rasa sayangnya. Mungkin masa lalumu tuh ya bisa lewat kata-kata, tapi dia ini nggak bisa, karena dia ini tipikal orang yang suka menunjukkan rasa kasih sayangnya tuh lewat tindakan secara nyata ya.
Terus saat ini tuh aku lihat ya, ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang kalut pikirannya. Ya kenapa? Ya tiba-tiba aja orang ini tuh berubah sikap ya. Pada saat di awal tuh ya kamu sama dia intensitas komunikasinya kenceng banget ya. Tapi saat ini ternyata kamu dibuat kalut ya, gara-gara ya dia berubah gitu, intensitas komunikasinya tuh jadi kurang. Ya sebenarnya hal itu terjadi bukan karena dia nggak cinta sama kamu ya, karena jika dilihat tuh dari energinya dia ini termasuk orang yang sangat pekerja keras ya, dan dia ini juga beberapa di antara mereka ini memiliki apa ya, sifat yang friendly ya. Ya terutama di malam minggu ini ya, beberapa di antara mereka mungkin menghabiskan waktu dia untuk teman-temannya, atau mungkin ada juga beberapa di antara mereka memang sengaja menghabiskan waktu dia tuh ya untuk lemburan ya, untuk pekerjaan gitu. Karena yang aku lihat tuh dia orangnya bisa kok memanage waktu ya, antara waktu dia dengan pekerjaan, waktu dia untuk circle teman-temannya, waktu dia untuk seseorang yang dia cintai. Jadi buat kamu nggak perlu khawatir, karena kamu nanti juga pasti akan kebagian ya. Kalau saat ini dia rada berubah ke kamu ya, lihat aja besok ya, pasti orang ini akan ada kejutan surprise ya yang dia berikan kepada kamu ya. Bisa aja dia tiba-tiba muncul mengabarimu, tiba-tiba aja ya dia menghubungimu untuk menjelaskan tentang apa yang pada malam ini terjadi kayak gitu. Karena kamu tuh nggak tahu ya, kamu tuh tipikal seseorang yang menurut aku terlalu memiliki anxiety yang berlebihan ya. Jadi kayak memiliki rasa kepanikan yang terlalu berlebihan. Jadi ketika ada sesuatu hal yang berubah dari dia sedikit aja, itu membuat pikiran kamu tuh jadi nggak tenang ya. Padahal belum tentu juga apa yang kamu pikirkan tuh sama seperti realitanya. Ya, kayak sekarang mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang lembur, sedang bekerja, tapi pikiran kamu sudah ngalor ngidul ke sana ke sini. Ada juga beberapa di antara mereka itu yang sabar dulu ya, karena ini porsi dia untuk teman-temannya. Tapi nanti malam ya dia akan menghubungimu, tapi pikiran kamu sudah kemana-mana kayak gitu ya. Yang sudah menganggap dia nggak setia, yang sudah menganggap dia ini berselingkuh di belakangmu dan lain sebagainya. Karena ya gimana ya, orang yang panikan, orang yang anxietyan tuh ya, pasti selalu ada aja ya kepanikan-kepanikan yang hal-hal yang membuat dia merasa panik itu selalu ada aja gitu loh, yang menyelimuti pikirannya. Dan di sini yang aku rasakan ya, memang terkadang orang ini tuh dia sedikit membingungkan ya. Terkadang tuh sedikit membingungkan karena ya nggak tahu kenapa ya, di saat terkadang tuh kamu merasa deket banget sama dia, tapi tiba-tiba dia berubah ya. Terus kadang-kadang tuh besoknya dia perhatian ke kamu ya, tapi besoknya lagi dia cuekin kamu gitu. Jadi kan kayak nano-nano ya. Kamu tuh merasa bahwa ya dia ini orangnya misterius banget gitu, karena selain dia orang yang misterius, dia juga orangnya sangat membingungkan gitu loh. Ya kamu aja yang sudah cukup lama mengenal dia masih kebingungan ya tentang apa sih yang sebenarnya dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan gitu. Karena cara berpikir dia itu menurut aku terlalu ribet ya. Dan dia itu sangat diam-diam ya di belakang kamu. Diam-diam tuh dia sangat merasa bersyukur dan beruntung banget loh ya, bisa mengenal sosok seseorang seperti kamu. Ya meskipun dia menyadari bahwa saat ini tuh masih belum banyak sesuatu hal yang dia lakukan untuk diri kamu ya, tapi dia bersyukur banget karena kamu tuh orangnya nggak terlalu banyak nuntut ke dia. Terus kamu tuh juga orangnya mampu menerima kekurangannya, dan yang lebih penting bagi dia, dirimu itu sabar banget. Ya sebenarnya sabarnya kamu ini udah kelewatan sih gitu ya, yang membuat dia itu jadi merasa ya seneng, kagum ya, merasa bersyukur. Dia menganggap bahwa hadirnya kamu tuh merupakan fortune ya, merupakan kayak keberuntungan ya, Dewi Fortuna baginya dia kayak gitu ya. Meskipun dia saat ini masih butuh waktu sih untuk tetap terus belajar memahami perasaanmu, karena sampai detik ini aja dia masih belum paham-paham ya terhadap perasaan kamu, masih kurang peka ya, masih kurang tahu apa yang kamu inginkan, masih kurang tahu apa yang harus dia lakukan ketika kamu misalkan marah sama dia kayak gitu. Jadi ya aku lihat tuh saat ini dia masih butuh waktu ya untuk belajar memahami kamu seperti itu. Kita lihat lagi ada apa nih.
Wow. Dan di sini aku lihat ya, ini ada juga beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya saat ini sedang terikat ya sama dia itu dalam sebuah hubungan yang berskandal ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu atau dia yang sudah memiliki pasangan, atau jangan-jangan kalian berdua diam-diam backstreet ya, sudah memiliki, sama-sama memiliki pasangan gitu, dan kalian menjalani hubungan ini tuh secara sembunyi-sembunyi gitu, nggak berani berterus terang. Kenapa? Ya karena kamu sadar bahwa hubungan ini tuh terlalu beresiko untuk kalian jalani, sehingga terkadang banyak sekali hambatan yang terjadi ya, terutama di saat kalian ingin bertemu. Jadi rasanya itu kayak kucing-kucingan ya. Jadi kayak ya serba harus berhati-hati gitu, karena ini tuh membawa dampak besar ya, baik untuk nama baikmu maupun nama baiknya dia. Makanya terkadang intensitas kalian bertemu tuh jadi jarang ya, ada yang seperti itu. Tapi ya dia ini merasa bahagia ya, dia merasa mendapatkan kebahagiaan tuh di saat dia jalan sama kamu, ketimbang dia berdiam diri di rumah. Kenapa? Ya karena yang aku lihat tuh beberapa di antara mereka sebenarnya sudah tidak merasakan adanya suatu energi keharmonisan ya. Karena ya mungkin ada sebagian di antara mereka itu yang sering berantem ya, sering perang dingin sama pasangan sahnya. Sehingga membuat dia tuh makin lama jadi makin bosan, makin mati rasa. Makanya wajar kalau dia bucin sama kamu, karena kamu bisa menghadirkan rasa kasih sayang cinta yang belum pernah dia dapatkan dari pasangannya. Kayak gitu. Dan ini memang nggak bisa dilawan ya, perasaan dia ke kamu ini ya. Sempat pernah kamu sama dia itu menyadari bahwa hubungan ini tuh kayaknya nggak bisa untuk dilanjutkan. Tapi ya ujung-ujungnya karena kalian bandel ya, karena kalian nakal, ya udah ya, kalian tuh masih saling kepo ya, masih saling mencari. Pada akhirnya juga kembali juga gitu loh. Karena memang ya gak munafik, kalian ini kayak nggak bisa menghentikan perasaan kalian masing-masing ya, untuk menghentikan perasaan ini gitu. Jadi ya udah gitu, kalian berdua yang memulai, kalian berdua nanti yang akan menanggung segala konsekuensi resiko yang akan terjadi, termasuk resiko baiknya, termasuk resiko buruknya, karena kalian sendiri yang memulai. Tapi saran dari aku, apapun yang terjadi pahami ya, karena kalian kan yang memulai ya. Jadi kamu harus siap mental apabila kedepannya tuh ada sesuatu hal yang memang tiba-tiba saja terjadi. Kayak misalkan ya tiba-tiba dia kembali ke keluarganya, atau tiba-tiba kamu kembali ke pasanganmu, atau tiba-tiba kalian berdua ya menyadari gitu bahwa memang ini tuh udah nggak bisa dilanjut ya. Karena semakin dalam tuh rasanya semakin susah untuk dipisahkan ya. Seperti itu. Terus ya di sini saat ini tuh ada ya beberapa di antara mereka itu yang ya mereka tuh sebenarnya kepingin ketemu kamu gitu ya. Dia pengen ketemu kamu, pengen ngasih sesuatu ya, pengen ngasih kejutan, ngasih sesuatu. Tapi ya dia sadar gitu bahwa saat ini tuh ya di antara mereka tuh ada yang sedang berdiri dengan pekerjaan ya, sehingga dengan berat hati dia masih belum bisa ketemu sama kamu. Karena yang aku lihat tuh dia sudah mempersiapkan rencana ini sudah beberapa lama ya, tapi masih belum ada waktu ya untuk dia kerjakan. Karena selalu berbenturan dengan pekerjaan yang sedang dia jalani. Jadi ya udah gitu, kayaknya sesuatu ini berupa barang gitu yang akan dia kasih ke kamu ya, entah sebagai kado, entah sebagai tanda terima kasih karena kamu mencintainya ya, atau mungkin ya dia bantu kamu ya, atau mungkin dia bantu kamu support ngasih materi gitu ya, karena ya dia setulus itu sama kamu gitu. Cuman memang terkadang kamu tuh suka malu-malu kucing ya ketika dikasih sesuatu sama dia. Mungkin kamu takut ya balas budi di masa yang akan datang, atau kamu takut gitu karena kalian masih menjalin hubungan ini tuh masih apa ya, dalam artian tuh masih butuh proses pembelajaran gitu ya. Jadi kalau kamu dikasih sesuatu hal yang sifatnya lebih dari dia tuh, kamu jadi kayak rasa nggak enakan gitu ya. Padahal hal itu tuh dia nggak pernah kepikiran seperti itu loh. Dan di sini
memang ya, yang terkadang membuat kamu merasa jengkel sama dia itu ketika orang ini segala pendapatnya itu nggak bisa kamu kalahkan. Karena memang yang aku lihat tuh meskipun dia sayang sama kamu ya, tapi dia ini termasuk orang yang nggak mau kalah sama kamu gitu. Jadi kayak segala sesuatu pendapatnya ya udah gitu, kamu mau nggak mau tuh harus menerima pendapatnya gitu. Sedangkan ketika kamu bersuara, dia tuh kayak seolah-olah tutup kuping gitu ya, kayak nggak mau dengerin kamu. Sehingga hal itulah yang terkadang tuh memicu ya terjadinya suatu pertikaian yang tidak kamu inginkan gitu. Padahal kamu tuh berharap ya, pok ya kamu tuh bisa ngimbangin aku ya, dikit-dikit tuh ngalah ya. Tapi selama kamu kenal sama aku, kamu tuh selalu memikirkan egomu ya, selalu menganggap bahwa pendapat kamu itu selalu benar, dan apa yang aku katakan tuh nggak pernah benar gitu, sehingga membuat kamu tuh nggak pernah mendengarkan sedikit pun kata-kata dariku. Dan itu ya yang terkadang tuh membuat kamu merasa sebel ya. Terus dia juga orang yang termasuk suka ya membesar-besarkan masalah gitu ya, suka besar-besarkan masalah gitu, padahal masalah tersebut tuh sudah selesai, masalah tersebut tuh sifatnya ya sudah bisa kalian terima masing-masing. Tapi di lain sisi ya, di momen yang baru dia suka ungkit-ungkit gitu loh, yang pada akhirnya ya udah ya, kalian tuh jadi terjebak dalam situasi silent treatment ya, kamu diemin dia, dia diemin kamu, ya udah nggak kelar-kelar hubungan ini kayak gitu ya. Memang namanya hubungan tuh dibutuhkan ya, namanya kedewasaan. Karena yang aku lihat tuh kedewasaan cuma dari di kamu aja nggak bisa tanpa ada kedewasaan darinya. Karena ini kan menyangkut dua pribadi yang menjadi satu. Jadi apa-apa tuh juga harus dilakukan secara bersama. Begitu pula juga keinginan untuk berubah. Kalau berubah dari diri kamu aja nggak bisa tanpa ada dukungan dari dia. Kayak gitu. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama. Karena di sini aku lihat tuh kalian berdua ini kayaknya terlalu berjalan di atas prinsip kalian masing-masing ya. Sehingga ya, tapi yang aku rasakan tuh kalian nggak sadar gitu ya. Jadi kayak dia dengan prinsipnya dia, kamu dengan prinsipmu, kayak nggak bisa mengimbangi satu sama lain. Sehingga makanya hubungan kamu tuh jadi nggak ada ayem-ayemnya ya, nggak ada romantis-romantisnya. Yang ada justru dipenuhi dengan energi pertikaian gitu. Padahal ya aku ini pasanganmu, bukan musuhmu. Kenapa ya? Kamu tuh selalu ingin berperang denganku. Seperti itu. Ya di sini aku lihat ya, memang kendala terbesar yang terjadi di dalam hubungan kalian tuh, kalian secara emosional nggak stabil ya, masih labil gitu. Entah kalian Gen Z, entah kalian generasi milenial gitu. Menurut aku sih sama aja ya, nggak ada pengaruhnya. Karena yang aku lihat tuh di sini kurangnya keseimbangan ya. Jadi kayak kurang bisa mengimbangi emosional antara diri dia dengan diri kamu, atau sebaliknya diri kamu ke diri dia. Ya, jadi nggak bisa mengimbangi emosi itu akar dari suatu masalah loh. Ya, karena apabila kita nggak bisa mengimbangi emosi, itu akan men-trigger ya masalah-masalah baru yang tidak diinginkan. Gitu, karena kalian nggak bisa berdamai dengan emosi kalian masing-masing, karena kalian memiliki kecenderungan ketika memecahkan masalah itu selalu melibatkan emosi ya. Jadi ya udah, di sini kan terlihat kalian tuh sebenarnya orang yang baik ya, kamu juga orang yang baik, orang yang jujur, sedangkan dia juga orangnya baik, orangnya tulus. Tapi sayang karena kalian nggak bisa mengimbangi emosi, jadi terlihat ya sayap kalian tuh merah. Kan terlihat ya bahwa malaikat itu kan sayapnya putih, tapi ini sayapnya merah, artinya ya bisa dibilang tuh kalian sebenarnya orang baik, tapi karena kalian terlalu ya nggak bisa berdamai dengan emosi, sehingga energi baik tersebut kecampur dengan energi negatif ya. Ya udah, kalian tuh jadi baiknya kalian tuh tertutupi oleh rasa emosional. Jadi kayak di mata dia kamu tuh kurang gitu, di mata kamu pun juga dia terlihat kurang gitu, karena tertutupi oleh keburukan emosi tersebut. Gimana ya ngejelasinnya? Mungkin kalian paham ya. Ya, ya di sini sih aku lihat ya, memang ketika dia sedang bekerja tuh ya, ketika dia sedang berdiri dengan pekerjaannya, kamu juga terkadang tuh merasa bete gitu. Ya memang sih
hidup itu juga butuh uang gitu. Tapi aku tuh juga butuh perhatian dari kamu, karena selama ini yang aku rasakan tuh kayaknya kamu terlalu prioritas deh ya, dengan pekerjaanmu, dengan teman-temanmu, sedangkan waktu yang kamu luangkan buat aku tuh rasanya minim banget gitu. Sehingga ya terkadang tuh kamu merasa sebel juga sama dia gitu loh. It's okay lah gitu, kamu bisa hargai kerja kerasnya, tapi setidaknya ya kamu tuh juga harus ngerti gitu bahwa aku ini juga manusia biasa, aku juga butuh perhatian dari seseorang yang aku cintai. Tapi kamu nggak sadar, nggak tahu kenapa ya. Entah kamu selama ini dibutakan oleh uang, atau selama ini kamu dibutakan oleh ambisi kesuksesanmu. Karena yang aku lihat tuh beberapa di antara mereka ini memang memiliki obsesi yang tinggi ya terhadap kesuksesan ya. Karena memang ya dia sadar gitu bahwa dia ini dibesarkan di keluarga yang kurang beruntung, sehingga memaksakan dia untuk bekerja lebih keras ya agar dia bisa mengangkat derajat nasib dan derajat orang tuanya dia. Seperti itu. Terus ya di sini aku lihat ya, saat ini ada beberapa di antara mereka itu yang mereka tuh sepertinya sudah mulai merenungi kesalahannya ya, gitu. Sudah mulai menyadari ya. Di sini kan ada Pentacle. Dia mulai menyadari bahwa uang tuh bukan segalanya ya, tapi hidup tuh butuh uang ya. Tapi ada yang lebih berharga, yaitu seseorang yang saat ini sedang menanti aku. Jadi kayak beberapa di antara mereka tuh ada yang mulai menyadari saat ini, karena selama ini dia sadar gitu bahwa dia tidak terlalu banyak memberikan waktu luang dia untuk kamu. Justru malah selama ini prioritas dia hanya untuk mencari materi ya. Jadi dia sadar gitu bahwa ya ternyata selama ini yang aku lakukan tuh salah gitu. Karena aku selama ini belum bisa menjadi pasangan yang terbaik karena aku terlalu mendewakan uang ya, terlalu mendewakan pekerjaanku, terlalu terobsesi ya, ingin menggapai kesuksesan yang aku impikan gitu. Padahal ya sebenarnya aku mulai menyadari gitu ya betapa menderitanya di saat aku nggak perhatiin kamu ya, dan aku saat ini mulai sadar gitu ya betapa kesepiannya di saat aku tidak mengabari kamu ya. Jadi dalam waktu dekat tuh ya dia akan lebih respect terhadap dirimu ya, dia akan lebih bersimpati terhadap dirimu karena dia beberapa tuh ada yang mulai menyadari ya bahwa ya memang selama ini dia masih belum bisa menjadi pribadi yang terbaik, justru malah masih cenderung bikin kamu jadi susah gitu karena dia sering ghostingin kamu ya. Dan di sini aku lihat ya apapun yang terjadi ya di dalam hubungan ini ya, dia sangat menikmati segala proses ya apapun yang kalian hadapi. Jadi kayak dia ini nggak pernah mengeluh ya, dia nggak pernah menganggap bahwa pertengkaran ya, kemudian percekcokan ya, pertikaian dan lain sebagainya itu merupakan suatu beban. Karena dia menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan ya. Karena memang untuk menggapai kebahagiaan itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi ya segala sesuatu yang kamu hadapi termasuk tangis ya, termasuk kesedihan ya, termasuk pertikaian, itu semua merupakan bagian dari proses. Proses untuk apa? Proses untuk belajar ya, biar kedepannya kalian berdua ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya memang perubahan itu nggak bisa dikejar secara buru-buru ya. Perubahan itu bisa dilakukan secara perlahan. Ya seperti dia yang mulai belajar untuk memahami perasaanmu. Kayak gitu. Karena selama ini kan dia nggak perasaan sama kamu ya, dia nggak peka sama kamu. Jadi ya beberapa tuh ada yang mulai belajar ya, belajar memahami perasaanmu agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Kayak gitu guys. Dan di sini aku lihat ya, di sini ada The Fool ya. Jadi kayak beberapa di antara kamu tuh ada yang saat ini sebenarnya sedang berdealing dengan seseorang yang menurut aku tuh yang masih bocil ya. Bocil dari segi usia, bocil juga dari segi pemikiran ya. Jadi ada di antara kamu tuh yang memang menjalin hubungan dengan seseorang yang usianya tuh jauh di bawahmu. Sehingga
ya lebih banyak kamu yang dominan perhatiin dia, karena dia nggak pernah perhatiin kamu. Kenapa? Ya karena kayak serasa saat kamu menjalin hubungan sama dia itu bagaikan menjalin hubungan sama anak kecil ya. Karena kamu yang ngomong dia, yang selalu pahami dia, yang selalu perhatiin dia, karena wajar gitu ya. Dia ini orang yang memang caper, orang yang kurang kasih sayang di masa lalunya dulu. Maka dari itu ketika dia mendapatkan simpati atau kasih sayang dari seseorang yang dia cintai, dia ini seneng banget kayak gitu. Cuman kekurangan terbesarnya atau kendala terbesar yang kamu hadapi ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang usianya di bawahmu, maka kamu harus siap apabila dia ini kurang bisa memperhatikan kamu ya. Karena kan keinginan dia itu diperhatikan terus kayak gitu. Karena dia dulunya memang kurang kasih sayang kayak gitu. Dan itu juga termasuk salah satu hal kenapa dia mencintai seseorang yang usianya itu jauh di atasnya. Ya karena dia aja pengennya dimanja ya. Dia aja pengennya dimanjakan gitu. Terus ya di sini aku lihat ya, memang aku rasa dia ini orang yang memang terkadang tuh sedikit ini ya, memprioritaskan rasa gengsi dia. Ya. Jadi kayak dibalik sayangnya dia ke kamu tuh juga tersimpan rasa gengsi yang sangat besar gitu ya. Meskipun dia bucin sama kamu, tapi kamu nggak akan pernah melihat ya kebucinannya terhadapmu. Karena kebucinannya dia itu selama ini terlalu ditutupi oleh rasa gengsi ya. Jadi mungkin kamu menganggap ya bahwa cinta dia ke kamu ini cinta yang biasa aja ya. Padahal jika dilihat dari lubuk hati yang paling dalam, orang ini tuh bucin banget loh sama kamu. Karena dia ya yang terlalu memprioritaskan rasa gengsi, sehingga ya kebucinannya itu tidak terlihat gitu ya. Karena tertutupi oleh rasa gengsi dia yang besar ya. Seperti itu. Terus meskipun demikian ya, aku lihat bahwa dia ini orang yang meskipun gengsinya besar ya, tapi dia ini orang yang bisa diandalkan. Karena memang ya dia ini sudah tahu ya, hidup dia ini terset plan. Dia ini udah tahu apa yang harus dia lakukan saat ini, dan dia juga tahu ya apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang. Jadi kayak nantinya ketika kamu nanti bersatu sama dia, kamu tuh bersatu dalam status yang benar-benar siap gitu. Artinya ya dia sudah mempersiapkan segalanya sejak dini gitu. Cuman sisi kekurangannya sih ya seperti itu ya. Dia terlalu mendewakan rasa gengsi dia ketimbang ngertiin perasaan kamu. Seperti itu. Terus kita lihat lagi ya guys di sini. Kita lihat lagi ya di sini. Oke. Kita lihat dulu ya, seperti apa energi dia seseorang yang akan bersumpah menyayangi dan melindungimu sampai mati. Seperti apa energi dia? Wow. Kalau aku lihat, dia adalah seseorang yang saat ini ya sedang terikat dalam ikatan yang tidak baik, dalam ikatan yang kurang sehat, dalam posisi yang tidak baik-baik aja. Kenapa? Ya karena aku lihat bahwa saat ini tuh beberapa di antara kamu sepertinya terlukai ya sama segala tindakan atau perilaku yang selama ini dia lakukan kepada diri kamu. Tapi dia orangnya nggak sadar-sadar meskipun dia berbuat salah, tapi dia nggak mau akui kesalahannya gitu ya. Karena ya dia ini orang yang keras kepala, dia memiliki kepala batu ya, bukan kepalanya batu enggak ya, tapi pemikirannya sekeras batu seperti itu. Sehingga aku lihat tuh kayak kamu benar-benar merasakan sakit ya, sakit yang terakumulasi akibat dari perilaku-perilaku dia yang telah dia lakukan dulu-dulu terhadap dirimu ya. Karena di sini tuh yang aku lihat, mentang-mentang kamu tuh orangnya sabar dan sayang sama dia, dia tega sekeji itu ya memperlakukan tindakan yang di luar dugaanmu kayak gitu. Terus ya saat ini tuh di saat kamu benar-benar merasa terluka seperti saat ini ya, dia orangnya nggak muncul ya di hadapan kamu, padahal kamu tuh butuh dia saat ini. Butuh apa ya? Butuh penyemangat ya, butuh kejelasan ya, butuh juga
eh apa ya, kejelasan dari niat kamu deketin aku tuh apa sih ya. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, maka tunjukkan rasa sayangmu. Tapi kalau kamu ya hanya untuk mempermainkan aku, maka sudahi aja hubungan ini. Jangan siksa mentalku dengan tindakan-tindakan yang membuat aku jadi makin sakit seperti itu. Ya di sini untung ya, kamu tuh masih, mungkin banyak orang-orang yang sayang sama kamu ya, termasuk teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, keluarga-keluargamu ya. Jadi itu sedikit mengurangi beban rasa luka yang kamu alami saat ini. Ya meskipun demikian, rasa galau kamu ini nggak bisa dibohongi ya. Jadi kayak ya mungkin di saat banyak orang ya, di saat banyak teman-temanmu, kamu bisa ketawa ketiwi, tapi ketika kamu diam di kamar sendiri, ya udah ya, air mata kamu bercucuran. Karena memang ya aku lihat tuh kamu orangnya sedikit munafik ya. Munafik tuh dalam artian gimana sih? Ya munafik pandai menutupi kesedihan kamu sendiri. Karena memang basically kamu nggak mau terlihat sedih di hadapan siapapun ya. Tapi di saat kamu sendiri, ya udah gitu ya. Tangis itu nggak bisa terbendung ya, nggak bisa dihentikan. Dan di sini yang membuat kamu sakit ya, aku lihat beberapa di antara mereka tuh ya dia orangnya jutekin kamu ya, dia jutekin kamu secara sepihak, sedangkan kamu ini nggak tahu ya apa yang membuat dia ini cuekin kamu ya, marahin kamu, hujat kamu mati-matian. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka ini yang membuat kamu merasa sakit tuh karena ya dia selama ini nggak jujur ya, terlalu menutupi segala drama yang dia mainkan gitu ya. Dia manipulatif, yang aslinya dia ini buruk ya, tidak sebaik itu, tapi ditutupi ya, di cover dengan kebaikan yang luar biasa, sehingga segala kebusukan dia itu tertutupi oleh kelebihan yang dia buat-buat gitu, padahal nggak realistis, padahal apa yang kamu lihat itu hanyalah ilusi gitu. Karena pada faktanya ya yang aku lihat tuh dia banyak nggak jujurnya, banyak drama yang dia mainkan, sehingga apabila kamu mengetahui dengan mata kepala kamu sendiri seperti saat ini, rasa sakit yang kamu rasakan tuh luar biasa kayak gitu. Terus aku juga ngelihat ya, beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang begitu dominan ya, dominan di dalam segala hal. Jadi dominan dalam berpendapat ya, dominan dalam menjalin sebuah hubungan gitu. Jadi kayak kamu tuh dituntut untuk selalu menuruti kehendaknya ya. Jadi ya kamu tuh harus menuruti segala bentuk keinginannya, termasuk menuruti hasrat, termasuk menuruti kemauannya ya, termasuk menuruti apa yang dia inginkan. Jadi kayak kamu tuh kayak terhipnotis gitu, mau nggak mau ya harus mau gitu. Karena kalau tidak ya kamu tuh tahu gitu bahwa orang ini tuh pasti akan berubah, dia pasti bakal marah ya, sikapnya bakal berubah, kamu bakal dicuekin seperti itu. Terus ya selain itu aku lihat ya bahwa entah kamu sadar atau tidak ya, bahwa selama ini tuh aku ngerasa bahwa perlakuan dia ke kamu ini terlalu nggak adil ya. Makanya tadi aku bilang, kamu sadar atau enggak gitu ya. Padahal selama ini hanya kamu yang berjuang mati-matian, sedangkan orang ini tuh nggak pernah berjuang sedikit pun demi kamu. Justru malah yang ada dia membebani kamu dengan sesuatu hal yang sifatnya itu tidak menguntungkan bagi diri kamu, karena menguntungkan bagi pihaknya tapi enggak buat dirimu gitu. Karena yang aku lihat tuh ya beberapa di antara kamu ada yang pernah memperjuangkan hubungan ini dengan materi, ada juga beberapa di antara kamu yang memperjuangkan hubungan ini ya karena kamu terlalu sayang sama dia sampai mengorbankan harga dirimu. Ada juga beberapa di antara kamu tuh yang ya rela ya memberikan dia bantuan gitu karena kamu setulus itu, tapi nggak tahu ya kalau pada akhirnya tuh ketulusan kamu dipermainkan sama dia. Jadi ya udah, rasa sakit yang kamu rasakan tuh luar biasa kayak gitu. Dan di sini aku lihat ya, kamu tuh sebenarnya sempat ada pikiran ya untuk menjauhinya atau meninggalkan dia. Tapi di saat hal itu mulai kamu lakukan, nggak tahu kenapa ya, kayak
kamu tuh terkadang merasa bingung sendiri, apakah orang itu sebenarnya main pelet ke aku atau enggak sih gitu. Karena ya aku sadar loh bahwa selama aku menjalin hubungan sama kamu, aku tuh nggak bahagia-bahagia banget gitu. Tapi kenapa ya aku ini susah lepasin kamu ya. Jadi kayak bener-bener sampai-sampai kayak kamu mikir ya, apakah kamu ini main pelet atau gimana gitu loh. Padahal aku tuh sudah cukup sadar gitu bahwa aku tuh lebih banyak nangisnya daripada bahagianya gitu. Tapi aku kok nggak mampu ngelepasin kamu meninggalkan hubungan ini ya. Sehingga ya udah gitu. Pada akhirnya tuh kamu masih bertahan meskipun perasaan kamu sakit ya, bagaikan tercabik-cabik. Dan di sini aku lihat ya, memang apa ya, bisa dibilang tuh jangan merasa bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan itu akan sia-sia ya, karena nantinya ya segala sesuatu yang sudah kamu korbankan, yang sudah kamu perjuangkan ya, pada akhirnya itu kamu sendiri yang akan memetik hasilnya. Jadi kayak hasil kesabaran kamu tuh nanti akan terbayarkan gitu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang saat ini sudah mulai terlihat ya. Makanya pada akhirnya tuh dia akan rela ya, bersumpah, berkorban ya, akan menyayangi dan melindungimu sampai mati. Kenapa ya? Karena dia tuh sudah berbuat jahat ya sama kamu. Dia tuh sudah banyak melukai perasaanmu. Makanya di saat dia berubah, di saat dia sadar, dia seolah-olah bersumpah kepada diri dia sendiri ya, bahwa aku tuh sudah banyak ya, cukup membuat kamu meneteskan air mata, maka saat ini giliranku ya untuk melindungimu, untuk mencintaimu sampai mati. Jadi jangan dikira ya bahwa perjuangan dan pengorbanan kamu selama itu akan sia-sia, karena pada waktunya kesabaran kamu tuh nanti akan terbayarkan dan kamu sendiri yang akan menikmati gitu ya. Kalau dilihat ya, aku tuh tahu bahwa sebenarnya orang ini ya, sosok ini tuh dia punya mimpi yang besar kepada diri kamu ya. Jadi kayak punya mimpi besar bersama kamu. Hanya saja cara dia mencintaimu yang salah, sehingga segala mimpi tersebut sepertinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kenapa ya? Karena cara dia memperlakukan kamu aja salah gitu. Dia nggak bisa ngertiin kamu, nggak bisa ngimbangin kamu, nggak bisa melengkapi kekuranganmu ya. Jadi ya udah gitu, kayak mimpi tuh hanya sebatas mimpi aja gitu. Karena tertunda karena cara dia salah memperlakukan kamu. Sebenarnya kamu ini tipikal orang yang sangat simpel ya dalam menjalin hubungan. Artinya tuh ya udah gitu, sama-sama bisa menerima kekurangan satu sama lain, bertanggung jawab, setia, ya udah, let's go gitu ya. Kamu tuh orang yang cara berpikirnya tuh mudah ya, karena cinta itu memang tidak serumit itu sebenarnya. Hanya saja orang-orang yang memperlakukan cinta itu yang salah terkadang membuat hubungan ini tuh jadi terasa rumit kayak gitu. Terus ya malam ini tuh ada ya, dia tuh sedang nunggu kabar dari kamu gitu. Kenapa? Ya dia nunggu kabar dari kamu ya. Jadi kayak gimana ya? Mungkin dia ini nggak berani menghubungi kamu duluan, atau karena dia mementingkan rasa gengsinya dia. Jadi kayak terkadang tuh ya dia nunggu kamu yang bertindak dulu ya, baru komunikasi tersebut akan terjadi. Jadi kayak diam-diam tuh ya dia mengharap kamu yang take action dulu ya, mengharap kamu yang memulai komunikasi dulu. Karena yang aku lihat tuh dia kayak jadinya tuh termanjakan ya. Jadi kebiasaan, karena selama ini ya, selama kamu menjalin hubungan sama dia, ketika kamu sedang tidak ada komunikasi, memang kamu yang memiliki kecenderungan untuk memulai komunikasi terlebih dahulu, sehingga membuat orang itu jadi termanjakan ya. Karena dia berpikir gitu, ketika aku dan kamu berkonflik, ya pasti ujung-ujungnya yang nyariin aku terlebih dahulu kamu ya. Jadi ya udah gitu, untuk saat ini ya aku diemin aja ya, aku nunggu kabar dari kamu, padahal dia rindu ya, padahal dia kangen kamu. Ya di sini sih memang nasib hubungan kamu ya, aku tuh melihat posisi kamu sama dia saat ini tuh kayak sedang menggantung ya, ngegantung nggak jelas. Jadi kayak kamu tuh saat ini sedang menantikan sesuatu hal yang tak pasti gitu loh. Karena
ya memang nggak pasti hubungan ini tuh dipertahankan gitu. Kayak kamu tuh nggak tahu ending yang kamu dapatkan tuh seperti apa. Melihat nasib saat ini aja rasanya ngeri ya. Jadi kayak kamu tuh tidak bisa membayangkan masa depan. Karena untuk menghadapi besok, hari ini aja rasanya udah ngos-ngosan ya. Gimana membayangkan masa depan bersama dia, kok rasanya ngeri gitu ya. Ya tapi semuanya itu akan terbayarkan ya. Semuanya itu akan terbayarkan apabila waktunya sudah tiba. Karena memang ya setiap orang itu kan memiliki versi masing-masing ya dalam berubah. Kayak seperti dia ya. Dia ini termasuk orang yang susah untuk berubah. Jadi ya memang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai pada akhirnya tuh dia sadar gitu ya. Orang ini tuh bakal menyadari semua ketulusanmu di saat dia sudah kamu tinggalkan ya. Jadi orang ini baru merasakan sakitnya kehilanganmu di saat dia sudah tidak berkomunikasi denganmu ya. Kalau saat ini kan dia masih merasa mentang-mentang ya. Mentang-mentang selama ini kamu yang berkorban demi dia, mentang-mentang selama ini ketika nggak ada komunikasi kamu yang mulai duluan ya. Jadi nggak berimpact apapun bagi dirinya dia. Barulah apabila kamu benar-benar menjauh darinya, blokir dia segala aksesnya, pasti orang ini akan memohon-mohon kepada kamu ya. Dan seolah-olah itu dia bersumpah ya kepada kamu bahwa dia akan menyayangi kamu. Seperti itu. Dan di sini aku lihat ya, ini ada termasuk pesan semesta ya. Jadi kayak saat ini tuh ya sebenarnya nggak ada gunanya ya. Kamu saat ini merenung ya, berlarut-larut memikirkan dia, seseorang yang nggak pernah pikirin kamu. Dan lebih baik saat ini tuh kamu melihat ya sedalam apa luka yang kamu rasakan saat ini gitu ya. Jadi kayak kamu waktunya untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Karena selama ini yang aku lihat tuh kamu cenderung terlalu memikirkan dia sampai-sampai kamu nggak memikirkan diri kamu sendiri ya. Cintai kesehatanmu, cintai mentalmu, cintai pikiranmu gitu. Karena masa depan kamu masih panjang. Bahkan ya gara-gara dia itu banyak sekali ya kesuksesan-kesuksesan yang tertunda. Karena memang ketika kamu ya sudah dirundung cinta, sudah dirundung dibutakan oleh cinta, ya udah ya segala project ya atau ambisi yang ingin kamu capai itu jadi hilang ya. Jadi kayak sudah waktunya kamu untuk memikirkan diri kamu sendiri. Sudahlah ya, kalau memang dia jodoh kamu, sejauh-jauhnya kalian dipisahkan tuh pada akhirnya kalian juga akan bersatu gitu. Cuman tinggal tunggu waktunya aja. Kalau memang dia bukan jodohmu, ya udah ikhlaskanlah gitu. Karena sememaksa apapun ya, seobsesi apapun kamu ingin bersatu sama dia, itu nggak akan bisa. Mungkin bahagia iya di awal, tapi nantinya ya apabila terjadi perselingkuhan, pengkhianatan ya, yang namanya aja nggak jodoh gitu ya. Jadi gimana lagi? Terus ya di sini aku lihat ya, ini beberapa di antara mereka itu saat ini sedang memata-matai kamu ya. Jadi meskipun mungkin ada ya di antara kamu yang saat ini sedang tidak berkomunikasi, tapi ya jangan harap dia ini nggak tahu apa yang kamu lakukan. Karena diam-diam dia pantau kamu dari kejauhan. Entah dia bikin fake account ya, entah dia stalking status terbaru kamu, entah dia tanya-tanya kabar ke teman-temanmu. Yang jelas tuh meskipun beberapa di antara kamu sedang tidak berkomunikasi sama dia, tapi dia tahu apa yang kamu lakukan. Karena diam-diam dia pantau kamu. Seperti itu ya. Terus di sini kita akan lihat ya. Di sini kita akan lihat juga ada angka kelahiran apa aja yang muncul ya. Di sini ada angka kelahiran 7. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 7 berarti energi kamu paling kuat di sini. Kemudian di sini ada angka kelahiran 9. Angka kelahiran 6 ya. Kemudian ada angka kelahiran 14. Kita lihat lagi. Ada angka kelahiran 24. Ada angka kelahiran 30. Angka kelahiran 18. Angka kelahiran 21. Ada angka kelahiran 13. Angka kelahiran 3. Angka kelahiran 8. Angka kelahiran 20. Angka kelahiran 2. Kemudian angka kelahiran 26. Ya, jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran yang sudah Clarissa sebutkan, berarti energi kamu paling kuat. Serta di sini kita akan lihat ya zodiak apa aja yang muncul.
Di sini yang paling kuat energi dari Earth ya, energi dari sign Earth ya. Jadi di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo ya yang paling kuat itu, tapi ada juga di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kemudian ada Leo juga ya, tapi yang paling kuat di sini Taurus, Capricorn, Virgo karena dari ini ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Buat teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye.